selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari ini tanggal 12 Mei tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Seperti sudah disampaikan kemarin, hari ini adalah bulan baru di Taurus dan itu terjadi tepatnya pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Kalau hitungan kalender beda dengan hitungan astrologi yang setahu saya adalah tanggal satunya itu minimal 8 jam setelah bulan dan matahari tepat bertemu. Jadi itu baru berganti hari itu kalau hitungannya. But anyway, ya kita dengarkan apa yang menjadi keputusan pemerintah. 3 kartu untuk hari ini. Ini adalah tentang kearifan. Ya, gambar bunga lili itu selalu ada kaitannya dengan kearifan, wisdom. Ada kaitannya dengan orang tua, artinya kita menghimpun kearifan tersebut dari pengetahuan jangka panjang. Jadi pengalaman, pengetahuan, intuisi, semua yang kita lakukan tidak dalam waktu 1 hari. Ini adalah ekspresi dari Saturnus, dan Saturnus itu juga semua tentang fisik. Makanya dia juga sering digambarkan adalah seksualitas, karena memang itu apa adanya. You are human being gitu ya, kamu adalah manusia, flesh and blood, ya, darah daging. Seberapapun kita menjadi orang yang sangat spiritualitas, kita punya mimpi yang begitu besar, punya inteligensi yang begitu tinggi, kita tetap hanya manusia biasa. Selalu diingatkan, you are just a human being, flesh and blood, dengan semua keterbatasan karena kamu hanya fisik tadi. Jadi somehow itu yang menjadi sepertinya informasi pada hari ini, karena ini kalau kita lihat sebelah kanan gambar perempuan itu kan melihat ke tengah, sehingga mau nggak mau berarti cara membacanya dari kartu ini adalah fokus utamanya adalah tentang kebijaksanaan itu sendiri. Dan karena sebelah kirinya adalah gambar celurit dan ini ada kemungkinan masa lalu dan yang dibawa ke sekarang, barangkali memang ada yang harus kita lepaskan, ada yang harus kita korbankan tanda petik, karena kita hanya manusia biasa, ya. Kita hanya manusia biasa, itu intinya dari lili tadi, gambar lili. Nah, kalau kita lihat dari kartu yang berikut, wisdom, itu sendiri kan tadi lili sendiri sudah menggambarkan kearifan, bahwa pembelajaran itu datangnya enggak yang mak cenut tiba-tiba pintar, enggak, tapi dari semua kesusahpayahan kita, dari kemampuan kita melewati satu ujian ke ujian lain, ke ujian lain, ke ujian lain, sampai akhirnya kita sampai pada titik yang sangat wisdom, sangat arif, sangat pintar, intelektual, sangat smart, apapun itu. Dan ini penggambarannya adalah orang yang belajar dari masa lalu, kemudian dia terus melihat, mencoba untuk coding dari masa lalu itu apa yang bisa dipelajari, karena kearifan itu yang akan diambil. Untuk apa? Untuk kalau kita sudah menghimpun semua kepandaian di diri kita dan kita cenderung untuk melakukan itu kan. Untuk apa sih? Untuk cari duit. Barangkali buat beberapa orang awalnya adalah kenapa kita sekolah tinggi. Kalau kita sendiri ngalamin sekolah begitu panjang, pembelajaran begitu tinggi, pada akhirnya kan adalah tentang personal transformation. Kita berubah karena pendidikan itu, bukan karena kita ingin mencari uangnya pada akhirnya, karena kita berubah menjadi diri kita sesuai dengan pendidikan kita. Dengarkan teman-teman, ini buat yang baru lulus ya. Teman dari Fakultas Ekonomi, dari Fakultas Sastra, dari Fakultas Kedokteran, mereka teman dekat ketika di SMA. Begitu sudah lulus ketemu, cara berpikirnya kemudian menjadi berbeda. Karena apa? Karena pendidikan itu membentuk cara berpikir kita, terutama S1. Jadi teman-teman, ya, bagaimana kita menghimpun informasi ini, saya nggak ngomong tentang pendidikan formal saja ya, tadi hanya sebagai contoh bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita alami, apa yang menjadi ujian kita, itu yang menjadikan diri kita sekarang. Begitu juga dengan kearifan. Pembelajaran tidak harus di sekolah. Banyak orang sangat pandai justru bukan dapat dari sekolah. Namanya street smart. Dan itu yang kemudian membuat kita mampu memfilter
apa yang penting buat kita. Gambar dari kodok itu kan filter. Bagaimana kita kemudian berpikir apa yang paling cocok dengan cara pikir kita untuk terus berkembang menjadi pribadi yang menjadikan diri kita semakin dekat dengan idealisme tentang diri kita, emotional release. Dan kita ketika sudah sampai di titik yang sudah tinggi, ya contohnya adalah profesor. Di mana-mana profesor itu tidak ada profesor yang punya pengetahuan general, justru semakin super spesialis kan. Kalaupun dia profesor di bidang kedokteran di bidang apa? Kalau dia paru, ya paru aja. Paru pun masih ada super spesialisasinya lagi. Sehingga ketika dia juga ingin belajar tentang ekonomi, tentang lain dan sebagainya, maka ya itu harus dilepas karena dia sedang mencapai titik yang tinggi sebagai manusia flesh and blood. Iya, satu titik itu. Nggak mungkin kita menguasai semuanya karena yang menguasainya semuanya itu bukan kita, bukan tugasnya kita, itu udah ada yang punya. Maha Pencipta, iya kan? Kita enggak. Kalau manusia biasa dan kita semakin mendalami apa yang menjadi kemampuan kita, itu maka menjadi super spesialis. Dan kita harus merelakan bahwa sebagian ilmu yang kita juga barangkali masih ingin menguasai itu harus kita lepaskan. Dan kita bangga dengan apa yang kita sudah pilih. Kira-kira seperti itu sih yang saya lihat dari penggambaran kartu kali ini. Ada 5 kartu yang lain. Yang pertama adalah omens atau messages. Jadi kayaknya memang kita tuh sedang ingin dikasih tahu sesuatu. Cuman ini bukan informasi yang mudah kita terima sekarang. Jadi bentuknya omens. Itu bentuknya artinya kita yang harus mampu membuat coding sendiri hingga kita mengerti apa sih yang ingin disampaikan kepada kita. Ilmu apa sih? Kebijakan apa sih? Kearifan apa yang universe pengen kita paham, tapi kita harus nemuin sendiri, nggak bisa dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, kamu tahukah individu itu harus penuh dengan rasa syukur. Iya, di mana-mana juga tahu, dengar juga itu, tapi kan kita nggak ngerasain sendiri bagaimana kita bersyukur. Karena kalau kita nggak ngalamin sendiri, kita masih aja ngomel. Kenapa? Karena kita punya ekspektasi semua itu berjalan dengan lancar, begitu indah, sesuai dengan bayangan kita, sesuai dengan idealisme kita. Tapi ini kan ekspektasi kita bahwa kehidupan itu membutuhkan kita untuk jauh lebih aktif daripada hanya menerima keindahan yang diberikan kepada kita, dilempar gitu aja, celuk gitu dapat yang indah. Enggak, kita harus nyari sendiri keindahan itu. Dan ini kemampuan kita untuk mencari keindahan itu masih levelnya come on, the novice, masih rookie banget, masih blow on abis gitu loh ya. Kita tuh masih belum sampai untuk mampu melihat keindahan sebagaimana yang memang ada, masih ada gapsnya. Tapi bukan berarti kita mengecilkan diri sendiri, enggak, jauh dari itu. Justru kita sudah sampai ke titik dimana kita sudah tinggal berjalan mengikuti arah, karena kita udah ditempatkan di posisi kita mulai belajar tentang keindahan hidup. Innocent, beginner, ignorance. Masih kadang-kadang kita masih ngomel yang kayaknya hidup itu kita omelin aja, nggak ada yang bagus ke kita, padahal kita udah diberikan semuanya. Dan rasa syukur itu kayak, iya tahu sih memang harus bersyukur, iya, so what, udah gitu loh. Jadi nggak ada penghayatan rasa syukur yang kita merasakan betapa kita diberi, kita sampai menitikkan air mata, dramatis banget. Tapi memang itulah rasa syukur yang memang ingin dibangkitkan dari kita ketika kita ngalamin sendiri betapa kita dibantu, betapa kita ditolong, betapa kita diselamatkan. Sekarang rasanya masih kayak gitu, kayak anak kecil ya. Ayo sekarang kamu mikir apa kesalahan kamu, pikirkan lagi 5 menit, udah 5 menit, oke sekarang saya boleh main lagi bu, yang kayak gitu kira-kira ya. Masih the novice itu ya, kayak anak kecil gitu. Sekarang aku sudah boleh main lagi nggak bu? Padahal ibunya masih marah, sebel banget kenapa dia nggak bisa paham apa yang bikin ibunya marah gitu. Ada sesuatu yang lebih jauh, tapi ya namanya anak kecil kan nggak bisa dipaksain. Sama kita juga kadang-kadang seperti anak kecil. Advice-nya adalah ketika kita mulai bisa merasakan kebenaran yang hakiki tadi. Kebenaran tidak hanya yang main game tadi, tetapi ya hidup yang sebenarnya ya, sehingga possible outcome-nya nanti ya
dimulai dari kita sekarang masih the novice, masih anak kecil, nanti kita akan paham bahwa kita punya kemampuan untuk mengendalikan apa yang menjadi di diri kita, karena kita sudah paham bagaimana hubungan kita dengan alam ini. Kita memang flesh and blood, kita memang manusia biasa, tapi kita mampu untuk tumbuh dan berkembang dan tetap grounded kita sebagaimana apa adanya. Dan ini adalah energinya Taurus juga. Oke, ini adalah chart bulan baru. Kita lihat tepatnya matahari dan bulan ketemu di 21 derajat 17 menit. Itu pukul 1:59 menit waktu Indonesia bagian barat atau Jakarta. Dan yang ketemu dengan matahari dan bulan adalah Lilith. Kita ketahui bahwa Lilith itu bukan planet, dia adalah asteroid. Walaupun dia asteroid, tapi kalau di dalam baca astrologi dia penting karena dia bisa merusak hari kita kalau kita nggak waspada. Intinya itu. Jadi asteroid termasuk Lilith, Chiron, ya. Kita tetap perlu untuk melihat posisinya, karena kadang-kadang melihat planet utama kayaknya fine, ternyata ada transit dengan Lilith dan Chiron, maka ceritanya bisa sangat berbeda. Itulah sebabnya walaupun dia bukan planet utama, tapi dia punya pengaruh penting dalam membaca astrologi. Tarotnya ini energinya Virgo hari ini, The Hermit, situasinya solitude, introspection, perspective, wisdom. Again wisdom, saya pikir wisdom yang saya akan ambil untuk hari ini, bahwa kita memang diminta untuk menjadi lebih bijaksana, melihat sesuatu dari kacamata yang lebih luas. Ya, karena kita ini kan challenge-nya kita udah stres sendiri, kita buru-buru, kita nggak disiplin. Atau buat beberapa ini benar-benar masalah vehicle, karena gambarnya adalah The Chariot. Sarannya The Hangman terbalik. Procrastinating sendiri itu menunda. Jadi barangkali memang take your time ya, jangan terburu-buru. Nanti kita fokus kepada diri sendiri. Oke, jadi memang wisdom atau kearifan itu adalah sesuatu yang bisa dihayati oleh diri sendiri dan bisa dipahami pertama oleh diri sendiri. Orang lain baru mampu menghayati kearifan kita kalau mereka membaca apa yang menjadi pikiran kita, which is not easy. Karena mereka punya wisdomnya sendiri, dan komunikasi atau interaksi informasi tersebut akan membuat makna dari kearifan itu bisa bergeser, berubah. Karena dua orang yang beda itu punya pikiran yang berbeda sama sekali. Dan oleh sebab itu kita sering tidak mengerti, misalnya tentang siapa sih yang ahli wisdom di sini, misalnya Plato, someone gitu ya. Kan cara berpikirnya dia rumit setengah mati, yang kita ketahui hanya hal-hal kecil. Isaac Newton misalnya, kita hanya tahu dia yang mengeluarkan teori gravitasi bumi. Padahal kalau kita memahami Isaac Newton, dia ngomong gak cuman bumi, dia ngomong tentang kosmos. Dan kalau kita belajar lagi, come on, it's a huge idea beyond our thinking, ya. Itu baru hanya satu orang, yang artinya kita tidak bisa memaksakan apapun. Wisdom itu bisa dipahami orang lain, dan orang lain yang memahami wisdom dari seseorang itu adalah orang yang secara sengaja berusaha memahami apa yang dia pikirkan. Tidak hanya bicara tokoh selevel Isaac Newton, tapi untuk diri kita sendiri, ibu kita, ayah kita, saudara kita. Dia punya wisdomnya sendiri, dia punya pengalaman hidup sendiri yang berbeda, sehingga kalau kita memaksakan ide kita, sementara dia punya pengalaman yang berbeda sama sekali dengan kita, ya nggak nyambung. Kalau dipaksain, salah satu akan diam, dan yang punya wisdom pasti akan diam, tidak akan meneruskan. Buat apa? Ya, kira-kira seperti itu.
Iya, karena wisdom hari ini sangat kental mulai dari tadi bunga lili. So ini adalah bahasan yang rumit, setengah mati ya. Sungguh saya juga nggak tahu kenapa diarahkan ke sini, but we just terusin aja. All your lifetimes, past, present, and future, are current or concurrent. They all exist here and now in this present moment. Therefore, all your power is in the present moment. Ya. Jadi yang dimaksud dengan present moment itu bukan hanya tentang saat ini, here and now, tapi kita yang sekarang itu sudah mengumpulkan energi dari masa lalu. Bahkan tidak hanya masa lalu dari kehidupan kita, tetapi masa lalu dari kehidupan generasi-generasi sebelumnya, termasuk budaya yang kita bawa sekarang. Deep banget ya. Iya, tapi ini yang ingin disampaikan bahwa kenapa kita harus fokus sekarang? Karena sekarang itu sudah merangkum semua, dan sekarang itu adalah persiapan ke depan. Ke depan itu hanya bisa terjadi kalau sekarang kita melakukan sesuatu yang memungkinkan ke depan itu terjadi. So, fokus here and now. Ngomongnya filsafat banget, dimana sekarang pun sebenarnya sudah merangkum masa lalu dan menentukan apa yang akan kita hadapi kemudian. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.